Hai semuanya, kami dari kelompok 4 akan membahas seputaran dunia 3G. Bersama saya Gabriel Emerson Sirait. Saya Dinda Novi Agustin. Saya Ahmad Rusdi. Saya Yulia Lailatul Jannah. Kami akan menghapus tuntas arsitektur jaringan 3G. Stay tune. Teknologi 3G UMTS atau Universal Mobile Telecommunication System dengan antarmuka radio WCDMA atau Wideband Code Division Multiple Access menjadi tonggak penting dalam evolusi jaringan seluler, membawa internet berkecepatan tinggi dan layanan multimedia ke genggaman pengguna. Nah, di Indonesia sendiri, UMTS diluncurkan pada tahun 2006 oleh operator seperti Telkomsel dan Indosat, menggantikan jaringan 2G yang terbatas pada suara dan SMS. UMTS Universal Mobile Telecommunication System adalah standar jaringan seluler generasi ketiga 3G yang dikembangkan oleh 3RD Generation Partnership Project untuk meningkatkan kapasitas dan kecepatan komunikasi nirkabel. Teknologi ini dirancang untuk menyediakan kecepatan data hingga 2 Mbps dalam kondisi stasioner dan lebih rendah dalam kondisi bergerak. Dengan kecepatan ini, UMTS memungkinkan berbagai layanan yang sebelumnya sulit dilakukan pada jaringan 2G seperti video call, streaming, multimedia, dan akses internet mobile yang akan cepat stabil. UMTS merupakan evaluasi dari teknologi GMS Global System for Mobile Communication dan menggunakan arsitektur jaringan yang lebih kompleks untuk mendukung peningkatan kapasitas dan efisien spektrum. Salah satu komponen utama dalam UMTS adalah WCMDA yang berfungsi sebagai teknologi akses radio untuk mentransmisikan data melalui spektrum frekuensi lebar 5 MHz. Trans-Universal Terrestrial Radio Access Network adalah bagian dari arsitektur jaringan telepon seluler 3G. UTRAN berfungsi sebagai jaringan akses radio yang berhubungan antara perangkat seluler seperti ponsel dengan jaringan inti operator seluler. UTRA bertanggung jawab mengelola koneksi radio antara UE dan core network. Komponen utama adalah node base, stasiun basis transmisi yang mengirimkan dan menerima sinyal radio ke UI. Satu node B bisa melayani beberapa area cakupan. RCN Radio Network Controller mengontrol beberapa node B, mengatur alokasi sumber daya radio, dan mengelola proses handover antara sel. Peralatan pengguna atau user equipment adalah istilah dalam telekomunikasi yang merujuk pada perangkat apapun yang digunakan oleh pengguna akhir untuk terhubung dan berkomunikasi dengan jaringan seluler. Perangkat ini juga dikenal sebagai perangkat seluler atau terminal. Karakteristik utama: memungkinkan akses jaringan. UE atau user equipment dilengkapi dengan perangkat keras seperti antena radio dan chip pemrosesan untuk mengirim dan menerima data melalui jaringan seluler. Diidentifikasi oleh modul pelanggan. UE atau user equipment memerlukan kartu subscriber identity module atau yang lebih kita kenal sebagai SIM untuk menyimpan informasi yang mengautentikasi pengguna secara aman dengan jaringan seluler. Mendukung berbagai standar. Fungsi dan kemampuan spesifik UE atau user equipment ditentukan oleh standar komunikasi nirkabel yang didukungnya seperti 4G LTE atau 5G. Berinteraksi dengan jaringan. Antarmuka antara UE atau user equipment dan jaringan dikenal sebagai antarmuka radio. Contoh umum: ponsel pintar dan tablet. Ini adalah contoh paling umum dari user equipment yang digunakan untuk panggilan suara, SMS, dan akses internet. Modem broadband seluler.
Laptop dapat dilengkapi dengan adaptor ini, misalnya modem USB untuk terhubung ke jaringan seluler. Perangkat yang dapat dikenakan atau wearable, jam tangan pintar, pelacak kebugaran, dan teknologi lain yang dapat dikenakan dapat berfungsi sebagai user equipment. Sensor Internet of Things. Sensor IoT yang mendukung data dianggap sebagai user equipment karena menggunakan jaringan seluler untuk mengirimkan data. Perangkat yang terpasang pada kendaraan. Mobil dengan konektivitas seluler terintegrasi untuk navigasi dan sistem hiburan juga berfungsi sebagai user equipment. Perbedaan dengan komponen jaringan lain. Penting untuk membedakan user equipment dari peralatan lain dalam jaringan seluler seperti base station atau BTS atau Node B atau eNode B. Jaringan inti atau core network adalah bagian sentral dari infrastruktur jaringan seluler yang menangani fungsi-fungsi penting seperti autentikasi dan perutaian lalu lintas. Arsitektur inti atau core network pada jaringan 3G atau Universal Mobile Telecommunication System atau UMTS memiliki perbedaan mendasar dari jaringan generasi berikut seperti 4G dan 5G. Perbedaan utamanya, jaringan inti 3G terbagi menjadi dua domain terpisah untuk menangani jenis lalu lintas yang berbeda. Domain Circuit Switched atau CS khusus untuk layanan suara. Domain Packet Switched atau PS khusus untuk layanan data seperti akses internet. Circuit Switched atau CS domain menangani layanan suara dan SMS melalui MSC. Mobile Switching Center Packet Switched atau PS domain menangani data internet SGSN, serving GPRS support node dan GGSN Gateway GPRS support node. Sekarang kita bahas kelebihan dan kekurangan yang ada pada perangkat jaringan 3G. Kelebihan perangkat jaringan 3G dari perangkat generasi sebelumnya atau 1G dan 2G adalah fokusnya pada kecepatan data yang jauh lebih tinggi dan kemampuan untuk menangani layanan multimedia. Jika 1G berbasis analog dan 2G berfokus pada suara digital dan pesan teks atau SMS, 3G membawa era internet broadband seluler yang sesungguhnya. Kelemahan perangkat jaringan 3G dibandingkan dengan 2G adalah sebagai berikut. Pertama, boros baterai. Perangkat 3G lebih menguras daya karena harus memproses data internet yang lebih cepat. Kedua, cakupan awal terbatas. Saat pertama kali diluncurkan, cakupan 3G tidak seluas 2G, terutama di daerah pelosok. Ketiga, biaya lebih mahal. Pembangunan dan layanan 3G memerlukan biaya yang lebih besar dibandingkan 2G. Kemudian, arsitektur lebih rumit. Jaringan inti 3G lebih kompleks karena harus memisahkan layanan suara dan data, tidak seefisien 2G yang lebih sederhana. Selanjutnya, jika dibandingkan dengan 4G dan 5G, kelemahan perangkat 3G saat ini adalah: pertama, sangat lambat. Kecepatan 3G sudah tidak memadai untuk aplikasi modern, menyebarkan buffering pada streaming video atau penggunaan media sosial. Kedua, jaringan dimatikan. Operator telekomunikasi sudah menonaktifkan jaringan 3G. Perangkat 3G saja akan kehilangan akses internet dan hanya bisa menggunakan 2G untuk telepon dan SMS. Kemudian, tidak efisien. Jaringan 3G menggunakan sumber daya spektrum yang tidak efisien dibandingkan 4G dan 5G. Sekian hasil diskusi dari kami kelompok 4, semoga bisa dipahami dan terima kasih sudah menonton.